Baik, Pak, Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini KPK bersama Bareskrim Mabes Polri akan menyampaikan terkait dengan kegiatan bersama tangkap tangan ya, dugaan korupsi, penerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan promosi jabatan di pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karena ini adalah kegiatan bersama, maka acara sore hari ini juga dihadiri bersama, ya, selain pimpinan KPK, juga hadir Pak Kabar Eskrim dan juga Direktur Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Polri. Nanti akan disampaikan beberapa hal baik oleh pimpinan KPK maupun dari Pak Kabar Eskrim terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud ya. Seperti biasa, setelah itu juga nanti kami beri kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini. Jadi kita fokuskan pertanyaan sore hari ini hanya terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan antara KPK dan Bareskrim gitu ya. 3 orang penanya nanti kami beri kesempatan untuk 1 sesi, mengingat waktu sudah cukup sore untuk persiapan buka bersama, buka puasa. Baik, kami silahkan pimpinan Ibu Lili untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kerjasama antara Bareskrim dan KPK dimaksud. Kami silahkan Ibu. Terima kasih Mas Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan jurnalis yang kami hormati Pak Kabar Eskrim, Pak Agus, Pak Joko, Pak Dirtipikor. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa pointer terkait kegiatan bersama tangkap tangan, tetapi nanti keterangan-keterangan lain akan ditambahkan oleh baik Pak Kabar Eskrim maupun juga oleh Pak Joko secara teknis. Kami yang menyampaikan bahwa kegiatan bersama tangkap tangan dugaan korupsi, penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengurusan promosi jabatan pada pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur. Sejak akhir Maret 2021 dapat kami sampaikan, KPK menerima laporan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat pada lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur. Lalu kemudian tim pengaduan masyarakat KPK menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud. Lalu seterusnya, saat unit koordinasi dan supervisi penindakan KPK berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Polri, juga diperoleh informasi bahwa Bareskrim Mabes Polri juga menerima laporan pengaduan masyarakat yang sama terkait hal tersebut di atas. Dan untuk menghindari adanya tumpang tindih laporan pengaduan masyarakat ini, maka dilakukan koordinasi antara KPK dengan Bareskrim Mabes Polri. Itu ada sebanyak 4 kali dan bersepakat bahwa akan dilakukan kerjasama
untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud, baik mulai terkait dengan pengumpulan bahan keterangan atau full bucket maupun pada kegiatan penyelidikan. Dan Bareskrim Mabes Polri juga KPK akan melakukan penyelidikan di mana KPK akan support penuh informasi dan juga data-data kepada tim Bareskrim terkait dengan kasus di atas. Dan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga dilakukan bersama-sama dengan tim gabungan KPK dan juga Bareskrim di Mabes Polri. Penyelesaian penanganan perkara ini akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Penyelidikan kasus ini oleh KPK dan juga bersama Bareskrim Mabes Polri dilakukan sejak pada sekitar bulan April 2021 dan kronologinya tangkap tangan ini dapat kami sampaikan. Pada hari Minggu 9 Mei 2021, tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang oleh pihak-pihak terkait dalam proses pengisian jabatan pada perangkat desa dan camat di jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tim gabungan ini kemudian menindaklanjuti dan kemudian selanjutnya mengamankan 4 orang camat pada wilayah Kabupaten Nganjuk beserta dengan barang bukti uang. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan, maka diperolehlah fakta bahwa dugaan penerimaan sejumlah uang itu dikumpulkan atas arahan dari Bupati Nganjuk. Tim gabungan juga menemukan fakta ada beberapa dugaan para camat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Dan selanjutnya juga tim gabungan KPK dan Bareskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk efektivitas dan percepatan dalam penyelesaian perkara yang dilanjutkan itu oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Bareskrim Mabes Polri, tentu KPK akan melakukan supervisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Dan sinergi antar aparat penegak hukum akan terus dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini tentu menjadi pengingat sekaligus juga peringatan kepada seluruh kepala daerah yang merupakan penanggung jawab anggaran di daerahnya untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas sebab KPK dan Polri juga akan tetap dan terus berkomitmen bersinergi memberantas korupsi hingga ke akarnya, hingga negeri ini bebas dari korupsi. Demikian yang kami sampaikan. Nanti kemudian berikutnya Pak Agus dan Pak Joko, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, rekan-rekan media sekalian, bahwa komitmen jajaran kepolisian bersama dengan KPK untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, sebagaimana apa yang sudah diuraikan oleh Ibu Lili sebagai komisioner KPK di dalam menangani tindak pidana korupsi. Tentunya informasi yang kita peroleh sumbernya bisa sama, Bu. Sumbernya bisa sama, yang menginformasikan tentang berbagai kejadian di wilayah yang tentu saja ini selalu kita komunikasikan antara jajaran kepolisian dengan KPK, sehingga khusus penanganan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk, tentunya ini juga sudah tadi diuraikan oleh Ibu Lili Pintauli bahwa ini sudah melalui tahapan-tahapan koordinasi, komunikasi, kemudian sharing informasi. Kemudian pada hari Minggu yang lalu, 3 personel KPK dengan 11 anggota dari Bareskrim Polri bersama-sama melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas semua informasi yang sudah terkumpul dengan untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati dan perangkat-perangkat yang terlibat di dalam jaringan ini. Saya persilakan kepada Pak Joko untuk menjelaskan secara detail tentang rangkaian kegiatan keberangkatan tanggal hari Minggu yang lalu sampai dengan
keberhasilan pengungkapannya terjadi. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabah, Bu Lili, Pak Ali Fikri, dan teman-teman sekalian. Izinkan saya mencoba menyampaikan informasi berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh teman-teman KPK dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Yang tadi disampaikan koordinasi adalah bahwa dalam konstruksinya atau dugaan dalam penyelidikannya pada saat tanggal 13 April dan tanggal 16 April ada dua penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama 13 April adalah oleh teman-teman KPK dan 16 April oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Dugaannya apa? Dugaannya adalah ada dugaan waktu yang kita terima informasi awal adalah jual beli jabatan. Maka untuk menindaklanjuti dari koordinasi yang dimaksud tadi, dengan dua sprindik tanggal 13 April dan 16 April, maka kita melakukan komunikasi intens, kemudian pendalaman dengan intens, maka kita bersama-sama mengkoordinasi berangkat kepada objek dan subjek yang dimaksud di Kabupaten Nganjuk. Kemudian perlu disampaikan bahwa pada hari Minggu yang tadi juga sudah disampaikan Bu Lili dan Pak Kabar Eskrim, bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 19, tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk atas nama NRH dan beberapa camat dari jajaran Kabupaten Nganjuk dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pada pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rangkaian dari kegiatan tersebut dilanjutkan dalam penyelidikan, maka Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri telah melanjutkan proses penyidikan dari penyelidikan dimaksud dengan persangkaan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B, pasal 11, dan pasal 12B besar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kalau dilihat dari ancaman hukuman pidana, kalau pasal ayat 1 pasal 5 ayat 1 huruf A atau B yang dimaksudkan di situ adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 11 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 250 juta rupiah. Dan pasal 12B besar, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam konstruksi yang dimaksud dengan 3 pasal tersebut, dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. Saudara NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji. Kemudian, Saudara Duk, Camat Pace, Edisri ES, Camat Tanjung Anom, dan sekaligus sebagai PLT Camat Sukomoro, HAR, Camat Berbek, Bambang BS, Camat Locaret, TBW, mantan Camat Sukomoro, sebagai pemberi, dan Saudara MIM, Ajudan Bupati Nganjuk yang diduga sebagai perantara penyerahan uang dari para camat dimaksud kepada Bupati Nganjuk. Barang bukti yang sudah diperoleh atau diamankan dari berangkas pribadi Bupati Nganjuk sejumlah uang 647.900.000 rupiah
kemudian 8 unit telepon genggam, dan 1 buah buku tabungan Bank Jatim atas nama TBW. Perlu disampaikan di sini pada rekan-rekan sekalian adalah modus operandinya para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka, dalam hal ini para camat, dan pengisian jabatan di tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Dan selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri dengan dukungan dan kerjasama dari teman-teman KPK. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan Bu Lili, kemudian Pak Kaba dan juga Pak Direktur Tipikor Barreskrim Polri. Pada kesimpulannya tadi, kegiatan tangkap tangan bersama tersebut kemudian kegiatan penyidikannya dilanjutkan ya oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Mabes Polri. Jadi dilanjutkan, bukan diserahkan ataupun diambil alih gitu ya, tetapi adalah dilanjutkan karena memang dari awal ini merupakan kerjasama antara KPK dan Barreskrim dengan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Baik, kami silakan 3 orang penanya, silakan. 1, 2, sebelah kiri atas ada? 2 dulu ya. Baik, silakan Mas Yogi ya. Ya, terima kasih. Saya Yogi dari Kompas. Untuk ini bupatinya itu mematok harga untuk tiap jabatan itu berapa saja ya? Camat berapa, ketua desa berapa, mungkin kalau kepala dinas juga berapa gitu patokannya. Terus yang kedua, ini kan untuk KPK ini kasus jabatannya udah 7 kali ya kasusnya ya sama yang terbaru ini. Nah, kebetulan Bu Lili kan soal pencegahan juga. Nah, ini untuk pengawasannya agar hal serupa tidak terjadi bagaimana ya? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, Mas Yogi. Berikutnya di belakang, Mas. Coba tadi sebutkan nama, dari mana? Saya Fatan dari jpnn.com. Pertanyaannya sebenarnya hampir sama, tapi pertanyaan saya yang kedua mengenai supervisi ini. Kemarin disebutkan bahwa bersama-sama. Kedepannya apabila anggaplah ada suatu kasus yang diproses bersama, kemudian terjadi dissenting opinion mengenai teknis itu, apakah bagaimana sikap antara KPK dengan Barreskrim? Terima kasih, Mas Ali. Oke, 1 ya, terakhir ya. Oke, saya Tio dari Jawa Pos. Ini tadi kalau mendengarkan paparan dari pimpinan KPK dan pimpinan Barreskrim ini 13 April ini mulai lidik KPK, terus kemudian 16 April mulai lidik Barreskrim. Tapi ternyata di eksekusinya Barreskrim yang mengambil alih penyidikan. Ini kalau misalnya kita balik, yang membantu Barreskrim ini adalah KPK atau KPK membantu Barreskrim, ini perlu diperjelas. Kalau lihat kronologinya ya. Terus kemudian untuk timnya di KPK ini kan beredar bahwa ada beberapa petugas KPK yang masuk daftar yang tidak lolos TWK itu. Nah, ini apakah trikinya KPK sama Barreskrim untuk menghindari kasus ini agar tidak diperadilankan? Oke, terima kasih, itu aja. Terima kasih Mas Tio, Mas Yogi, Mas Fatan. Kami silakan Ibu ataupun Pak Kabarskrim. Kalau kaitan kenapa penanganan perkara yang dilanjutkan ke Barreskrim, sebenarnya bahwa awalnya informasi ini sudah masuk sebelumnya. Kemudian dari KPK mengeluarkan sprindidik tanggal 13, kami kebetulan mengeluarkan sprindidik tanggal 16. Kemudian dari hasil komunikasi dan koordinasi, ternyata bahwa saksi-saksi dan dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki oleh kami, menurut Satgas yang melaksanakan koordinasi bahwa bobotnya lebih tinggi, sehingga pada saat itu secara intens dilakukan komunikasi dan diputuskan untuk Barreskrim yang dikedepankan. Ini juga semangatnya adalah semangat koordinasi dan kerjasama yang
yang memang terbangun sejak kami menjadi Kabar Reskrim, kami juga koordinasi di KPK, kemudian sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Kemudian tidak ada kaitan yang lain. Dari informasi penyidik tadi untuk di level perangkat desa itu antara 10 sampai 15 juta. Kemudian untuk jabatan di atas itu sementara yang kita dapat informasi 150 juta, kemungkinan ada atas lagi. Ini kan masih awal, nanti akan kita lakukan pendalaman dan pengembangan. Mudah-mudahan dari hasil penyidikan kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Hasil selama ini praktek jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Nganjuk ini seperti apa? Kalau tadi informasinya hampir semua desa itu perangkat desanya juga melakukan pembayaran, jadi kemungkinan untuk jabatan-jabatan lain juga mendapat perlakuan yang sama. Ini kira-kira gitu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan buat Mas Fatan, Mas Tio, dan juga Mas Yogi, bahwa sebenarnya peran pengawasan juga kan ada 8 intervensi area dari teman-teman pencegahan ya. Jadi salah satunya memang soal bagaimana rekrutmen, bagaimana mutasi dan rotasi. Nah, tentu kegiatan-kegiatan ini juga akan kami pastikan kepada teman-teman Korsub yang berada di wilayah Jawa Timur. Jadi memang ketika ada kasus yang berhubungan dengan penindakan, maka teman-teman di pencegahan memang akan intens masuk. Di mana kekeliruan itu? Saya juga belum punya catatan apakah Kabupaten Nganjuk dengan 8 NCP yang dilakukan monitor oleh KPK, mereka punya grade yang baik apa tidak gitu. Jadi saya belum ngecek seluruhnya, Mas Yogi. Dan kemudian karena ini kasusnya berawal dari koordinasi, jadi bukan supervisi, karena sifatnya kalau supervisi sekarang, kita ada penetapan di pimpinan, di kita semua untuk menentukan bahwa ini kasus di supervisi. Tetapi ini lebih pada koordinasi, jadi saling mendukung, saling support data, dan kemudian bagi kami bahwa ke depannya kita juga akan memastikan kasus ini berjalan. Nah, kalau soal dissenting opinion, saya pikir ini tidak akan ada terjadi karena masing-masing akan melakukan koordinasi di internal, dan ini tidak satu kali. Jadi tadi kalau untuk kasus Nganjuk ini ada 4 kali ya, Pak Kabar Reskrim kita lakukan, dan ini saling melihat mana yang saling melengkapi datanya. Dan Kabar Reskrim apakah membantu atau KPK membantu, keduanya saling bantu, saling dukung data, saling support tenaga, dan kemudian kita berpikir bahwa ini karena Kabupaten Nganjuk, kenapa tidak berada di sana, misalnya tidak usah KPK karena pembiayaan sangat mahal dan seterusnya. Apalagi soal jual beli jabatan mulai tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko dan Pak Agus tentang jumlah uang yang ternyata diambil dan bervariasi untuk itu. Dan ini tidak ada urusannya dengan berhubungan dengan soal pegawai tadi. Jadi ini memang benar-benar karena kasusnya bersamaan laporan pengaduannya, lalu kita lihat walaupun berbeda sprindik, tetapi ternyata kita melihat ini kita bisa mensupport Barreskrim, kenapa tidak ini kita lakukan. Dan ini koordinasi yang dimaknai oleh kita bersama. Saya pikir itu teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tambahan Pak? Cukup? Cukup ya? Sudah ya? Oke. Oke. Jadi begini, mohon maaf teman-teman ya, saya wakili. Enggak, ini kan kalau kita tadi lihat berarti ini kan ditangani Barreskrim, artinya standar yang dipakai adalah standar Barreskrim. Kalau biasa di KPK itu kan pas konteks ini ada tersangka sama barang buktinya gitu Pak. Dan ini kan nggak ada. Nah, kira-kira barang bukti sama tersangkanya mau nyampe di Barreskrim itu kapan dan kira-kira apakah akan sama juga gitu nanti perlakuannya dengan. Baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman sekalian. Tadi kalau dibilang standar Barreskrim, standar KPK sebenarnya sama, itu beracaranya juga sama. Jadi informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa sekarang teman-teman yang ada di sana, teman-teman dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri yang sedang berada di Nganjuk, kita dalam proses pergeseran. Karena sekarang kan teman-teman tahu pesawat sama kereta api nggak ada. Jadi kita melihat darat dan safety
Itu yang pertama. Safety yang pertama, dan kami juga tetap nanti seizin dengan Pak Kabah, kami akan menginformasikan pada saat rombongan dari ataupun tim yang ada di Nganjuk dengan membawa tersangka dan barang bukti akan merapat. Oke ya, saya kira sudah jelas teman-teman ya, untuk acara nanti dilanjutkan besok, ada di Barreskrim sekitar jam 10. Baik, terima kasih pimpinan Pak Kabah dan Pak Direktur Tipikor Barreskrim dan rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.